Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Oke, Wilhelmina Wonten itu anak kelima dari pasangan Papa Flores, Mama Jawa. Lahir 31 Desember 1974, berarti umur gue sekarang bisalah dihitung. Tinggal di Belanda dari tahun 2000. Nikah dengan orang Belanda 2006. Punya anak satu cowok, lahir tahun 2007. Sekarang dia udah 18 tahun. Cerai. Cerai masuk juga nggak dengan kategori Wilhelmina? Cerai 2015-2016, berarti udah 11 tahun 10 tahun lah ya. Terus kerja, hidup, jadi ibu. Itu sih Wilhelmina. Als tante muda ya, single mom. Keluarga gue tuh ada 2 agama. Jadi kakak yang kedua anaknya ada yang muslim. Adik gue yang paling kecil itu muslim, anak-anaknya juga. Terus kakak yang nomor 4 Katolik, kakak yang nomor 3 Katolik. Jadi satu keluarga itu ada 2 agama. Oke. Jadi toleransi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Enggak. Dalam keluarga sendiri juga sudah ditanamkan dari kecil, ya. Waktu itu masih memungkinkan ya untuk menikah beda agama. Masih deh kayaknya. Yang aku tahu mereka nggak nikah di gereja, nggak nikah, catatan sipil doang. Iya. Iya. Zaman dulu masih boleh, Res. Istilahnya yang penting tuh catatan sipil udah resmi. Gitu. Iya. Belakangan kan banyak yang cerai, baru kan harus agama dulu, baru hukum. Baru hukum ya. Iya. Mereka tuh berdua sama-sama perantauan. Yang satu dari Flores, yang satu dari Jawa. Ketemulah di Jakarta. Menikahlah, punya anak 6. Berarti nyokap bokap lu itu cinta banget ya, Res? Willy? Will, nyokap cinta banget sama bokap lu ya? Iya. Iya. Zaman dahulu cintanya kayak gimana sih ya? Gue nggak ngerti deh. Nggak secara eksplisit, tapi enggak ya. Di dalamnya. Jadi begitu nyokap nggak ada, kayaknya nyokap berasa banget gitu ya ke. Iya. Buktinya sampai langsung sakit. Iya. Itu dia. Oh, shock. Partner in crime-nya ya nggak ada. Bener sih. Juga kayak mikir juga gini, ya gue nggak punya kerjaan, anak 6 mau dikasih makan apa, kayak gitu juga kali ya. Iya, maksudnya benar-benar karena kan kehilangan sumber keuangan, kehilangan pasangan hidup gitu loh. Iya. Iya kan, tadinya kan dipikir anak 6, tapi kan punya suami. Iya. Kalau sekarang kan benar suami nggak ada, income nggak ada, anak Klop. 6. Iya. Bingung lah. Iya. Iya. Tapi gue salut sih dia sampai menutup mata terakhir itu, dia bergulumul dengan sakitnya dia yang banyak, bukan satu macam doang. Tapi dia kuat. Susah nggak Will jadi single mom di Belanda? Susahnya tuh bisa luka kali gitu. Tapi ada bukan kepuasan sih, ada kesenangan sendiri, ada rasa bukan puas tapi kayak lega ya. Itu juga ada kalinya. Jadi kayaknya imbang kalau menurut gua. Susah. Lu
lu tanya deh di dunia single mom itu emang gampang, susah. Jadi gue ketemu sama mantan suami gue ini di Belanda. Terus dia laki-laki pertama yang istilahnya ya gue kenal, gue ketemu, gue sampai Samenwonen itu semua pertama. Akhirnya kita nikah, itu semua pertama lah buat gue. Terus kayaknya dijalaninnya gitu seperti ya udahlah, kita udah berdua gitu, kita udah ini gitu. Terus udah gitu kebetulan gue hijrah. Gue dari Indonesia, umur gue masih waktu itu 25 25 gitu ya. Terus nggak punya siapa-siapa juga di Belanda, adalah tante, om, cuma kan ya tahu sendiri. Terus di Belanda juga kan semuanya sendiri apa segala macam. Jadi suami ex mantan gue ini ya satu-satunya orang yang istilahnya ya bener-bener setiap hari sama dia. Terus ya udah dia aja gitu sampai akhirnya kita nikah, kita punya anak. Terus hidup berkeluarga apa segala macem. Kayaknya dijalaninnya gitu, udah jalanin aja gitu. Sekarang ini pas gue mikir lagi, kalau gue flashback, kayaknya nggak ada pasi di situ, nggak ada kehangatan, cuma kayak banyak verplichtingen aja, banyak keharusan, dan gue banyak juga kayak bukan kehilangan identitas, tapi sepertinya ya itulah karena banyak keharusan, jadi gue kayaknya kehilangan diri gue sendiri gitu, diri gue sendiri, dan itu tuh yang memicu hidup gue yang up and down. Jadi gue kayak gue nggak happy sama ini gitu, sama relasi ini, sama hidup rumah tangga ini tuh gue nggak happy sebenarnya. Cuma gue nggak berani bilang, dan gue nggak berani nunjukin kalau gue nggak happy. Tapi itu tuh dari yang kecil kayak iya, jadi besar gitulah. Terus sampai akhirnya gue mutusin untuk bercerai. Jadi sebenarnya udah lama banget, cuma kayak nggak usah lah gitu, kita punya anak, kita nikah, nggak usah lah gitu. Karena ada juga tuh momennya dimana kita relasi terapi, terus relasi couple relasi, terus ke psikolog, terus untuk memperbaiki relasi kita ke ya kayak minta bantuan lah profesional gitu. Tapi nggak bisa ya. Cuma momen itu doang gitu, abis itu balik lagi ke niveau awal gitu, yang ya udah sama aja tuh. Lu merasa kehilangan diri lo, kehilangan jati diri, itu ada hubungannya juga nggak dengan bahwa lu tinggalnya jauh dari keluarga, merantau di Belanda, dan sendiri gitu, atau itu sama sekali hal yang terpisah? Ada juga kali ininya ya, efeknya ya, cuma nggak terlalu mengganggu gitu. Gue jauh dari family itu memang karena gue milih gue tinggal di Belanda, dan of course kadang suka homesick, ya itu ada yang istilahnya. Oh ya, satu lagi, gue udah nggak punya orang tua dari gue usia kecil. Jadi kita cuma kakak adik aja gitu yang dekat, kakak adik sama keponakan lah sampai sekarang gitu. Tapi orang tua kita gue lah ditinggal dari kecil gitu. Terus efeknya ada, tapi tidak begitu dominan gitu untuk gue sampai kehilangan jati diri gue.
pada saat itu tuh kayaknya lebih dominannya tuh di saat gua menikah dan ya tinggal sama itu sih yang bikin gua kayaknya makin lama tuh gua makin ngejalanin hidup tuh kayaknya banyak harusan gitu, harus ini gitu, dan itu tuh capek sih. Di Belanda janda itu bukan sesuatu yang di Indonesia kalau dengar kata janda itu Janda cerai ya. iya, itu persepsinya kayaknya minder aja ya, negatif ke dan minder. Seberapa penting sih sebenarnya punya pasangan atau enggak buat lo? Iya, itu lagi. Setelah gua hidup sendiri dan cerai dan hidup sendiri, pertama kali untuk memutuskan bercerai itu sangat ini banget sih, sangat istilahnya wah ini keputusan yang gua nggak tahu ini benar apa enggak, tapi yang penting gua harus keluar, pokoknya gua harus enggak sama-sama lagi gitu. Setelah itu gue nggak tahu bagaimana, pokoknya gue harus keluar dulu. Yang gue bilang tadi yang rock bottom itu kan, itu bener-bener gue kan nggak ada pikiran jernih, nggak ada, ya pokoknya bener-bener istilahnya nggak tahu lah, nggak ada pikiran yang jangka panjang. Gue nggak tahu ada kekuatan apa yang toh gue diarahin nih, lu kesini nih. Singkat cerita 11 tahun gue sendiri, gue baru nyadarin lu pentingnya pasangan, pentingnya seorang suami, pentingnya pasangan hidup. Ini pribadi gue ya, itu nggak penting. Maksudnya penting tapi tidak sepenting itu menurut gue ya, pribadi. Mungkin gue termasuk orang yang ya mungkin salah ketemu pasangan atau kurang mujur di pasangan, karena setelah gue sendiri toh arahnya gue nggak diketemuin sama pasangan baru, enggak. Gue diarahkan untuk single mom, kerja, lu ngurus anak yang bener. Itu gue nggak tahu lah itu diarahin atau pilihan gue, tapi itu yang gue fokus, gue jalanin 11 tahun ini sampai sekarang. Jadi menurut gue kalau pribadi gue ditanya seberapa penting pasangan, penting, tapi tidak sebegitu penting untukku. Ya. Yuk, bebas tuh. Gue mau nanya apa? Tapi bener kan? Ya, pertanyaannya tentang. Kalau boleh gue tanya, misalnya kayak sekarang, kalau misalnya lu punya pacar gitu ya, nah itu apakah lu mau punya pacar untuk jangka panjang? Oh tidak. Oh Ya, tidak. kalau ketemu yang cocok ya. Ya. Ketemu kan lu bilang Kalau mungkin lu iya, ditemukan dengan pasangan yang cocok. Tapi kalau suatu saat lu, oh ternyata lu klik. Seperti lu bilang sama sahabat lu klik. Iya. Tapi ada dong cowok yang ternyata gua klik sama dia. Iya. Ada nggak keinginan untuk lu mau tetap sama dia seumur hidup? Enggak. Gitu? Maksudnya enggak ada. Oh, jadi lu cuman Sampai sekarang gua selalu membandingkan dengan single life gue sama pasangan. Jadi kalau gue ketemu sama seseorang, kalau dia bisa naikin level gue dari kesenangan gue single life gue segini, kalau dia bisa di sini, oke. Tapi sampai sekarang sih belum ada. Jadi single life masih masih top. di atas. Iya. Tapi ya siapa tahu ya, Wi. Iya, siapa tahu. Siapa tahu dong. Ketemu pangeran dari yang pakai Kuda.
Apa Tes. nih sama cowok? Tesla putih. Apa sih? Iya, bukannya kuda. Pangeran kuda putih pakai tes. Tanggul ya. Jadi gini, kalau sendiri aja udah bahagia, kalau punya pasangan harus lebih bahagia. Ya, itu ya. Benar. Oke. Nah, sekarang gini, ini kan lu jadi single mom di Belanda ya. Kira-kira gitu loh, kalau seandainya lu jadi single mom di Indonesia, lebih gampang atau lebih susah ya? Aduh, gua rasa gua akan susah sih. Gua rasa kalau di Indonesia lu nggak akan cerai. Lu malu, Iya. diem aja, diem aja. Iya ya. Iya. Ini sekarang kan istilahnya pertanyaannya single mom di Indonesia. Aduh, akan susah sih. Karena lu tahu sendiri di Belanda itu tunjangan-tunjangan untuk orang janda dan minimum loan itu dijamin sekali, terjamin. Jadi lu walaupun lu nggak ada pekerjaan, kalau lu janda, terus lah lu akan pokoknya adalah jaminan-jaminannya. Belum tentu di Indonesia ada. Kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Nggak ada kan? Tunjangan-tunjangan kayaknya dapat dari paman, om, tante, ya pokoknya family. Kalau mereka peduli. Iya. Iya. Lu dapetnya dari belas kasihan ex lu. Mau ngasih apa kagak? Tahu sendiri, iya, Sama image orang. iya. Kalau janda Iya. cerai, gitu kan? Di Belanda, janda itu bukan sesuatu yang di Indonesia kalau dengar kata janda itu Janda cerai ya. iya, itu persepsinya kayaknya minder aja ya, negatif ke dan minder, dan kayaknya kalau di sini nggak ada, janda itu status oke, tapi sama netral, iya, Netral aja. iya. Terus perlindungan hukumnya di sini gimana buat orang yang dengan status sebagai alleenstaande moeder gitu, sebagai single mom kayak lu? Jaminan kan kita dapat tuslahan ya. Okay. Terus alimentasi dari suami itu dilindungi hukum nggak di sini? Ya, itu ada. Jadi kayak waktu kita mau cerai itu kita ada dua pilihan, kita mau pakai pengacara atau mediator. Di Belanda ini mediator artinya hampir sama dengan pengacara, tapi kita pakai jasa satu, itu mediator. Mediator itu media yang menghubungkan antara aku sama exku, di mana kita banyak surat-surat, banyak peraturan-peraturan kayak ouderschapsplan, vakansi, alimentasi dan nah, mediator itu fungsinya untuk yang menjelimet itu disatuin jadi kata ya atau kata ne. Kalau masih yang satu masih bilang ne, yang satu masih bilang ya, itu tugasnya dia tuh yang memediasikan sampai ketemu yes. Okay. Itu. Terus ada apa namanya konsekuensi hukum nggak kalau seandainya seorang bapak nih nggak kasih tunjangan ke anak dan ex istrinya? Ada. Dan si ex-nya itu kayak gua, kalau gua nggak dikasih tunjangan atau alimentasi, gua bisa bikin surat pengaduan atau apalah gitu. Jadi nanti ama badan apa sih organisasinya, ama badannya itu langsung dipotong sesuai dengan, makanya kita gunain mediator itu karena mediator itu kasih kejelasan di atas kertas putih dan bertanda tangan, di mana dia verplicht harus sejumlah ini setiap bulan itu. Kalau dia tidak berarti kan dia melanggar peraturan yang udah kita sepakati bersama. Itu kita bisa urus. Jadi dia nanti kena langsung gitu ke rekeningnya dia untuk hey, lu nggak bayar, lu harus bayar tapi lu nggak bayar. Nih segini bedrahnya gitu. Kayak gitu. Oke. Itu ada jangka waktunya nggak berapa lama seorang ex suami harus ngasih tunjangan ke? Ya iya deh.
gue pengennya ya udah sebagai mama yang sayang baik sama anak ya pokok ya kayak gitulah. Tunjangan anak itu harus, tapi tunjangan sebagai ex itu enggak. Tapi karena kita menikah, jadi kalau si ex meninggal, pensiun kita dapat pensiunnya dia. Tapi ya kalau dia meninggal ya. Terus dan tunjangan untuk ex itu nggak verplicht. Tergantung dari yang tadi pengacara dan mediator itu. Kalau pengalaman gua alimentasi anak verplicht itu setiap bulan dan gua cerai sama suami gua Orlando tuh umur 7 tahun. Jadi Orlando ikut gua selama kita pembagiannya Elders Kaplannya waktu itu 80% sama aku, 20% sama ex. Perjanjiannya gitu. Jadi dengan persen-persen itu diketemukanlah jumlah alimentasi yang harus dibayar setiap bulan. Nah, karena Orlando masih 7 tahun, jadi alimentasi itu otomatis ke aku, ke gue. Orlando 18 tahun, alimentasi langsung ke Orlando. Karena di sini di Belanda 18 tahun itu sudah bisa dibilang dewasa. Dewasa ya? Iya. Nah, itu dari bapak ke anaknya tunjangannya itu sampai usia berapa? Kan 18 tahun udah dewasa bilangnya. 21 kayaknya sih. Iya. 23 ya? 21. Walaupun misalnya dia mau melanjutkan kuliah misalnya kuliahnya 21 mungkin belum selesai nih, sampai 25 tahun dia masih akan kuliah, itu masih kewajiban bapaknya atau enggak? Itu kayaknya underhandling deh. Ya. Karena kayak gini ya, kayak iya, kayak Orlando juga kan di 18 tahun dia udah punya mobil kan, udah Reboas udah punya mobil, itu juga kan harusnya kan dia 18 itu kan istilahnya masih ada alimentasi dan hal-hal ya pokoknya bedrah lain gitu. Dan dia juga kan udah ada fastelaste juga yang harus dia bayar sendiri. Jadi sama bapaknya dia underhandling sih, kayak tawar menawar. Bapaknya juga, dan itu udah nggak usah ke hukum lagi, udah antara Orlando sama bapaknya aja. Gue di luar kekuasaan karena itu udah urusan bokap sama bapak sama anak. Terakhir Will, Yes. pesan dari lu buat orang Indonesia yang di Belanda, dia mungkin menikah sama orang Belanda, terus dia misalnya situasinya nggak bahagia atau apa, pesan lu gimana? Erfaring gue ya, dulu gue itu kan nggak bahagia tapi gue diem dan nggak maksudnya gue membiarkan diri gue larut di ketidakbahagiaan dan itu sebenarnya nggak bagus. Dan itu tuh gue larut di waktu yang lama, jadi kayaknya bertahun-tahun gue diem, jadi gue jalanin hidup gue dengan yang istilahnya yang tadi banyak keharusan, gue kehilangan jati diri. Itu sebenarnya signal-signal itu kalau memang udah muncul, udah kenal dan lu udah tahu, kalau langsung deh cepet-cepet karena ditanganin aja, cepet-cepet ditanganin. Dan itu harus, kalau gue bilang sih memang komunikasi ya, lu harus transparan, lu jangan diem, lu jangan takut, lu ngomong. Kalau lu masih mau mempertahankan perkawinan lu dengan suami lu ngomong, lu cari solusinya apa segala macam, berdua komunikasin terus. Kalau gue kemarin sih lebih banyak diem dan istilahnya ya dan itu nggak bagus sih. Tips dari gue untuk teman-teman yang pernikahannya nggak bahagia atau apa, lu tanya kepada diri lu sendiri, lu mau fokus pernikahan lu perbaikin atau lu mau cerai. Antara dua itu
kalau pilihan lu udah jatuh pada satu pilihan, lu fokusin kepada satu pilihan itu. Jangan bimbang. Kalau kebimbangannya datang karena dia takut nggak bisa bertahan hidup di Belanda, kalau cerai dari laki-laki itu gimana? Jangan takut nggak bisa bertahan hidup di Belanda, satu. Kedua, lu tahu sendiri Belanda itu sangat jaminan untuk orang-orang itu tuh udah bagus, udah lu nggak usah takut lu kere, lu memang lu akan berjuang lagi dari bawah, lu nggak langsung jadi milioner, lu cerai lu nggak jadi milioner, lu mulai lagi dari bawah, mulai lagi sesuatu yang baru, tapi nggak usah takut. Benar, itu sih yang bikin orang-orang jadi ragu gitu, jadi bimbang, jadi enggak. Di Belanda ya, gue nggak tahu kalau di Indonesia. Di Belanda lu nggak usah takut. Terus kalau takutnya karena takut kehilangan izin tinggal, terus disuruh pulang lagi ke Indonesia? Nggak mungkin. Pertama gini, dia punya anak lahir di Belanda, punya paspor Belanda. Itu tuh udah jadi jaminan lu stay, lu nggak bakalan lu dideportasi ke Indonesia, dipulangin for good. Lu nggak bisa, karena lu punya anak lu tuh kuat mempertahankan ibunya di sini. Nggak ada yang istilahnya lu dipulangin karena lu cerai. No bullshit, nggak bisa. Ada peraturannya, ada ini. Oh ya, yang kedua, kalau misalnya lu pernikahan lu nggak bahagia dan lu mau cerai atau segala macam dan lu fokus ke cerai, nah semuanya itu tuh udah ada di instansi, di Gemeente, di apa segala macam. Itu tuh udah ada urutan-urutannya, apa aja yang harus lu lakuin, kemana aja lu harus hubungin, apa segala macam. Itu tuh udah ada semuanya. Jadi tuh lu nggak jalan di dalam kegelapan, lu tuh nggak wasah, nggak bego. Dan yang kedua, pokoknya lu harus komunikasi dan banyak tanya. Sebenarnya sih itu. Nggak usah takut, itu juga nggak usah takut. Kalau lu memang mau fokus sama perceraian ya, kalau lu mau fokus sama menyelamatkan pernikahan lu, ya udah, cerai itu jangan ada di kepala lu tuh. Jadi fokus sama nyelamatin pernikahan lu deh. Itu juga ada ininya, cara-caranya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, lu mau apa? Dan fokusin satu itu sih. Kalau suatu saat lu meninggal, lu ingin diingat sebagai orang yang bagaimana? Wih, deep. Satu, pertanyaannya deep banget. Dua, gue nggak pernah mikirin itu. Sebagai orang yang gimana? Sebagai ibu yang baik deh. Sebagai mama, ibu, mama lah. Ya.